Wangxing, nanti aku pasti akan membelikanmu rumah sebesar ini. Aku janji akan mencintaimu seorang seumur hidupku. Aku, Jinsu, tidak akan menikahi siapapun selain Xia Wangxing. Silakan mempelai pria masuk. Fei Fei, hari ini adalah hari pernikahanku dengan Qin Shu. Kenapa kamu? Karena pengantin wanita yang sebenarnya akan dinikahi Kinso hari ini adalah aku. Qin Shu, sebenarnya ada apa ini? Xia Wangxing, Fei Fei adalah nona muda dari grup Li. Kamu hanyalah gadis liar dari desa. Apa yang bisa kamu bandingkan dengannya? Di kartu ini ada 300.000. Itu uang yang kamu gunakan untuk membiayai Kinso kuliah S3. Sekarang aku mengembalikannya 2 kali lipat padamu. Cepat pergi! Qin Shu, demi membiayai kuliah S3-mu, aku berhemat mati-matian, bekerja 3 pekerjaan sehari. Selama 3 tahun ini, makananmu, pakaianmu, barang-barangmu, mana ada yang bukan dari uangku? Kamu bilang akan menikahiku. Beginikah caramu melakukannya? Xia Wangxing, semua itu kamu lakukan atas kemauanmu sendiri. Aku tidak memintamu untuk berbuat baik padaku kan? Kamu memang pantas. Seseorang! Cepat serat wanita ini keluar! Jangan sampai menunda. Waktu yang baik untuk pernikahanku dengan Kinso. Nona muda, bulan ini kamu sudah 3 kali donor darah. Apa kamu tidak sayang nyawa? Kumohon, ambil saja darahku. Uang kuliah pacarku masih kurang. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Pacarmu beruntung sekali punya pacar sepertimu. Pasti sudah berbuat baik di kehidupan sebelumnya. Sial, bahkan sepatu pun ikut menggangguku. Bos Shang, jadwal hari ini adalah pukul 2 siang rapat pemegang saham perusahaan. Pukul 5 sore membahas kerjasama proyek baru. Berhenti. Berhenti. Presiden Direktur, di depan macet. Hei, sudah selesai belum? Cepatlah. Rapat pemegang saham akan mulai kapan? Kurang dari 20 menit. Lihat ini. Kunci mobil. Mobil ini milikmu. Mobilmu milikku. Dasar gila. Maaf, Nona. Presiden Direktur kami akan terlambat rapat. Bisakah Anda mengantarnya ke grup Shang? Cuma itu. Gampang. Ayo naik. Oh, Mundur sedikit. pegang erat, ayo pergi. Pengantin siapa ini yang kabur? Tabrak dia. Oh. Bos Shang sudah bicara. Kalau begitu, cepat jalan. Baik, Aku bilang sedikit saja, kau malah benar-benar menabraknya. Butuh bantuan? Kau yang menabrakku. Kalau bukan kau, siapa lagi yang akan membantu? Hari ini benar-benar hari sialku. Pertama, ditolak menikah oleh bajingan itu, lalu tiba-tiba ditabrak orang. Katanya hari baik. Sepertinya dia tidak mengenaliku. Aku tidak salah lihat kan? Bos Shang ternyata menggendong seorang wanita. Ke rumah sakit. Baik, Hei, dokter bilang kakimu seharusnya dalam setengah bulan sudah sembuh. Kau bisa tenang. oh baguslah kalau begitu. Aku sangat menyesal atas kejadian kemarin. Sebagai kompensasi, aku bisa mengabulkan permintaanmu apapun. Tidak apa-apa kok. Hidupku memang seperti sapi dan kuda. Menikahlah denganku. Apa katamu? Nona Xia, kurasa maksudku tidak sulit dimengerti kan? Sebagai kompensasi, aku akan menikahimu. Bagaimana kau tahu nama belakangku Xia? Bukan. Intinya adalah,
Kenapa aku harus menikahimu? Karena aku bisa membuatmu bebas di kota besar ini. Tidak akan ada lagi yang bisa menyakitimu. Kakimu sakit, biar aku gendong masuk. Tidak perlu, tidak perlu. Kenapa belum datang juga? Akta nikahnya sudah jadi. Secepat ini? Kenapa seperti bola arang hitam? Ini kartu gajiku. Simpan baik-baik. Dan lagi, aku punya apartemen di pusat kota. Hari ini aku suruh orang membantumu pindah. Baik, Ada pertanyaan lain? ada satu. Sebenarnya kau ini siapa? Jangan. Hati-hati. Siapapun aku akan selalu jadi suamimu. Akta nikahnya aku simpan dulu. Kalau hilang, susah mengurusnya lagi. Ayo, pulang. Tidak perlu. Aku bisa jalan sendiri. Presiden direktur, semuanya sudah diselidiki. Mantan pacar Ibu Shang, dia selingkuh dengan sahabatnya dan mencampakkannya di hari pernikahan. Seminggu lagi, adakan pameran perhiasan atas namaku. Suruh 2 bajingan itu datang. Presiden direktur, Anda ingin membalas dendam untuk Nyonya? Orangku tidak ada yang boleh menindasnya. Selamat pulang dari rumah sakit. Terima kasih. Ini adalah... Rumah kita. Kebetulan aku butuh pendamping wanita untuk pesta malam ini. Kau ikut denganku. pendamping wanita? Bagaimana? Selanjutnya, Bagaimana dengan yang ini? Terlalu terbuka. Ini. Terlalu terbuka. Tunggu sebentar. Yang ini saja. Asisten Liu, menurutmu dia puas atau tidak? Atau tidak? Berbalik. Jangan bergerak. Cantik sekali. Ini pasti mahal sekali ya. Aku bilang duluan, kalau aku menghilangkannya, aku tidak punya uang untuk menggantinya. Kalau begitu, bayar dengan dirimu sendiri. Bagaimana? Kamu gugup sekali. Tidak. Tidak kok. Lalu kenapa aku mendengar detak jantungmu? Aku punya aritmia. Presiden Direktur Shang lama tidak bertemu. Halo. Kalian mengobrol saja dulu. Aku akan jalan-jalan sendiri. Baik. Itu Xia Wanxing. Baru saja putus. Sudah dapat sugar daddy baru. Berapa banyak uang yang harus kutabung untuk bisa membelinya? Jangan bermimpi. Orang miskin sepertimu, seumur hidup pun tidak akan mampu membelinya. Xia Wanxing, baru berapa lama kita berpisah? Kau sudah jatuh serendah ini, menjual diri demi status. Kau tule. Maaf ya, aku tidak pernah berdebat dengan binatang. Kau. Xia Wanxing. Pria tadi itu pasti sugar daddy yang sengaja kau dekati agar bisa masuk ke kalangan atas kan? Orang miskin memang murahan. Demi uang, kau bahkan tidak punya malu lagi. Itu tidak sebanding dengan kamu yang merebut hubungan orang lain. Dan masih saja menjadi pihak ketiga. Murahan. Berani-beraninya kamu memakiku. Coba sentuh dia. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Aku kuat sekali. Kamu pasti sugar daddy Xia Wanxing kan? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Hanya orang kaya baru yang bau. Hei nak, aku peringatkan kamu. Kami adalah tamu terhormat yang diundang oleh orang terkaya di seluruh negeri. Presiden Direktur Grup Shang. Ini urusan pribadi kami dengannya. Sebaiknya kamu pergi jauh-jauh. Kalau tidak, kamu juga akan kami bereskan. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan membereskanku. Tangkap mereka. Lepaskan aku! Berani-beraninya kamu menyentuhku. Kamu sedang melawan Presiden Direktur Shang. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa bertahan di ibu kota setelah ini. Aku peringatkan kamu. Ayahku adalah Li Yuanzong, Presiden Direktur Grup Li. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membuat kalian tidak bisa bertahan di ibu kota. Apa yang kamu lakukan ini tidak akan membahayakanmu. Kamu mengkhawatirkanku. Sudah ku bilang, mulai sekarang kamu akan bisa berjalan dengan angkuh di ibu kota.
Tidak ada yang berani menindasmu. Lakukan. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku! Sudah cukup, jangan berkelahi lagi. Dasar orang kaya baru, sombong, kau tamat. Kami adalah tamu kehormatan yang diundang oleh Presiden Direktur Xiang. Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Grup Li, kami akan bekerja sama dengan semua perusahaan mitra untuk memboikotmu. Kau tunggu saja sampai bangkrut. Dalam 1 jam, aku akan membuat grup Li bangkrut. Hanya kau? Kau pantas? Kau pantas membuat grup Li bangkrut? Omong kosong! Kau tunggu saja. Pesta ini diselenggarakan sendiri oleh Presiden Direktur Xiang. Kau membuat masalah di pesta ini. Presiden Direktur Xiang tidak akan membiarkanmu. Halo Asisten Li, ada orang yang tidak tahu diri di sini, membuat masalah di pesta. Cepat datang dan urus dia. Siapa yang berani membuat masalah di pesta Presiden Direktur Xiang? Tidak ingin hidup lagi. Asisten Li, ini orang kaya baru sombong itu. Cepat urus dia. Kurang ajar. Beraninya kau tidak menghormati Presiden Direktur Xiang. Apa? Beliau ini adalah Presiden Direktur Grup Xiang kita, Xiang Yancheng, orang terkaya di Jingzheng. Apa? Kau orang terkaya? Sudah kubilang, siapapun aku akan selalu jadi suamimu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang kaya baru yang bau ini adalah orang terkaya di Jingzheng? Pasti kau menyuap Asisten Li dan bersekongkol menipu kami. Asisten Li, kau melakukan ini di belakang Presiden Direktur Xiang. Apa kau tidak takut dimintai pertanggungjawaban olehnya? Diam. Dia memang Presiden Direktur Xiang. Kenapa tidak membiarkannya bicara lagi? Apa karena kebenaran yang kuucapkan? Jadi kau takut? Sekarang sudah terlambat untuk takut. Ayahku akan segera tiba. Dia pernah bertemu Presiden Direktur Xiang. Pasti akan membongkar penipuanmu ini. Kalian berdua siap-siap saja tamat. Begini. Jika kalian berdua berlutut dan memohon sekarang, nanti Tuan Li mungkin akan membicarakan hal baik tentang kalian di depan Presiden Direktur Xiang. Kesabaran sudah habis. Tidak perlu menahan lagi. Shawan Xing, kau memukulku demi orang kaya baru yang bau ini? Kau memang pantas dipukul. Dengar ya, kalau dia orang kaya baru, kenapa? Meskipun dia orang kaya baru, juga didapatkan dari usahanya sendiri. Dan kau, dari dulu sampai sekarang, kau cuma sampah. Dulu waktu sekolah, kau hidup dari hasil kerjaku dan darah yang kujual untukmu. Lalu kau mendekati wanita kaya ini. Coba lihat dirimu dari atas sampai bawah. Apa yang bisa menandingi suamiku? Shawan Xing, kau membelanya ya? Jangan-jangan sebelum putus denganku, kau sudah main gila dengannya. Kau benar-benar wanita murahan. Tak kusangka di matamu. Aku adalah orang seperti itu. Dia tidak pantas membuatmu marah. Kalian pasangan ini. Hari ini kalian tamat. Begitu ayahku datang, dia tidak akan melepaskan kalian. Presiden Direktur Li tiba. Siapa yang begitu berani-berani mengaku sebagai Presiden Direktur Sang di sini? Ayah, dia pelakunya. Lihat. Aku ingin lihat siapa yang begitu berani. Presiden Direktur Xiang? Ayah, apa yang kau lakukan? Dia cuma penipu. Cepat bangun. Anak durhaka. Ini adalah Presiden Direktur Sang. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Presiden Direktur Sang. Presiden Direktur Xiang, ini semua karena saya tidak becus mendidik putri saya. Sampai dia berani menyinggung Anda. Mohon kebesaran hati Anda. Berikan kami kesempatan lagi. Presiden Direktur Xiang, ini semua salah saya. Ini semua Qinshu. Dia yang menghasut saya. Bukan, saya Li Feifei. Wang Xing, saya tahu saya salah. Diam. Nama Ibu Presiden Direktur. Apa kau pantas menyebutnya? Mulai hari ini, saya tidak ada hubungan apapun denganmu. Hidup atau matimu tidak ada hubungannya denganku. Kalian ingin saya memaafkan? Bukan tidak mungkin. Presiden Direktur Sang, asalkan Anda mau berbaik hati, apapun akan saya lakukan. Minta maaf. Apa? Minta maaf pada istri saya. Dengar tidak? Cepat minta maaf pada Ibu Xiang. Wei Xing, Ibu Xiang, saya salah. Saya tidak seharusnya selingkuh. Saya tidak seharusnya mengkhianati Anda. Dan tidak seharusnya mempermalukan Anda di pernikahan. Maafkan saya ya. Saya salah. Saya tahu saya salah. Ibu, maafkan saya. Ini semua salah saya. Saya tahu saya orang ketiga. Saya tidak seharusnya ikut campur. Hubunganmu dengan Qinshu, aku akan segera putus lingannya. Stop. Kalian berdua jangan sampai berpisah ya. Aku doakan kalian. Pasangan bajingan dan wanita murahan ini selamanya bersama dan terkunci. Suamiku, ayo pergi.
Barusan kau memanggilku apa? Aku hanya mengatakannya begitu saja. Kau mau apa? Aku ingin... Aku belum siap. Lihat, ada apa di sana? Apa? Tidak ada apa-apa. Kenapa kau menciumku? Aku mencium istriku. Apa ada masalah? Xia Wangxing, sadarlah. Hanya dicium oleh seorang pria, kan? Apa masalah besarnya? Tenang. Tanpa pria di hati, pedang akan tajam. Xiang Yancheng, kenapa kau di sini? Ibu Xiang yang cantik. Apa kau lupa? Ini kamarku. Aku akan kembali ke kamarku sekarang. Kau keberatan sekamar denganku? Bukan begitu. Aku hanya takut dengan pesona pria di depanku. Aku mudah kehilangan kendali. Kehilangan kendali? Kau mau apa? Sebaiknya aku tidur di kamar sebelah saja. Maaf. Puas. Xiang Yancheng, kenapa kamu tidak pakai celana? Untung Xiang Yancheng belum bangun. Kalau tidak, pasti memalukan sekali. Halo, Bu? Wan, kamu dan Kinso sudah pacaran bertahun-tahun. Kapan dia akan menikahimu? Bu, bukankah Ibu tidak pernah mendesakku menikah? Kenapa hari ini tiba-tiba membahasnya? Ini semua karena nenekmu akan merayakan ulang tahun ke-80. Sepupumu Xiao Wanqi membawa pulang pacar kaya. Katanya manajer umum sebuah grup perusahaan. Aduh, Bibi besarmu di depan kita. Pamer dari pagi sampai malam. Yang tidak tahu pasti mengira dia yang akan menikah. Bu, aku bilang juga apa? Di keluarga kita, ibu yang paling lucu. Dasar anak nakal, kamu masih sempat tertawa? Kapan dia melamarmu? Aku dan Chinsho sudah putus. Apa? Putus? Aduh. Halo? Nak, kenapa kalian putus? Cepat beritahu ayah. Apa bocah brengsek itu mengganggumu lagi? Hah? Ayah akan memberinya pelajaran. Ayah, masalah ini agak rumit. Tunggu aku pulang nanti, baru aku ceritakan padamu. Tunggu. Halo, ayah mertua. Saya suami Wanxing, Xiang Yancheng. Saya suami Wanxing, Sang Yancheng. Saya minta maaf karena tidak meminta persetujuan kalian berdua. Saya dan Wanxing sudah menikah. Hari ini saya akan pulang untuk mengunjungi Anda dan ibu mertua. Dan secara langsung meminta maaf kepada kalian berdua. Xiang Yancheng, kenapa kamu menguping saat aku menelpon orang tuaku? Xia Wanxing, aku suamimu. Apa kamu tidak ingin seumur hidupmu mempertemukan aku dengan orang tuamu? Atau jangan-jangan kamu dan Kinshu itu masih ada perasaan? Bukan itu maksudku. Baguslah kalau bukan itu maksudmu. Aku akan meminta asisten Liu menyiapkan hadiah. Nanti malam, aku akan mengantarmu pulang ke rumah orang tuamu. Xiang Yancheng, orang tuaku hanyalah petani biasa. Aku juga hanya orang biasa. Sampai sekarang, aku tidak mengerti. Kenapa kamu menikahiku? Mengingatnya, selalu terasa seperti... Lalu sekarang, apakah ini nyata? Siapapun kamu, siapapun orang tuamu, kamu akan selalu menjadi istriku, Xiang Yancheng. Orang tuamu adalah orang tuaku. Sayang, lain kali jangan membuatku marah lagi. Aku punya satu permintaan kecil lagi. Katakan saja. Saat kita pulang nanti, bisakah kita sedikit lebih rendah hati? Jangan ungkapkan identitas aslimu. Bukan berarti aku meremehkanmu ya. Hanya saja orang tuaku hanyalah rakyat biasa. Dan di keluarga kami ada banyak kerabat yang suka menjilat atasan dan mata duitan. Aku takut setelah mereka tahu identitas aslimu, mereka akan terus merepotkanmu, lalu membuatmu rugi. Baru 2 hari menikah denganku, sudah tahu cara melindungiku ya? Menyebalkan. Jadi, kamu setuju atau tidak?
permintaanmu, selama bukan perceraian, aku akan menyetujui semuanya. Istriku, tadi aku dengar menantu bilang, namanya siapa ya? Shang Yancheng. Aku merasa nama ini kok tidak asing ya. Dasar petani tua sepertimu, tahu apa? Sana, belikan aku sayuran lagi. Hari ini putri kita akan pulang bersama menantu. Aku akan masakan hidangan enak untuk mereka. Aku yakin tidak salah ingat. Nama Shang Yancheng ini, aku pasti pernah dengar di suatu tempat. Omong kosong, apa itu? Ayah, Ibu, aku pulang. Ini siapa? Dia adalah Shang Yancheng. Kamu datang dengan tangan kosong? Bibi, aku akan ambil. Tidak perlu, tidak perlu. Aduh, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Sayang, ayo. Ayo makan. Dasar anak nakal. Pernikahan adalah hal besar. Kamu bahkan tidak memberitahuku. Apa kamu ingin membuatku mati karena marah? Betul sekali. Kamu ini nak, terlalu keras kepala. Bapak mertua, ibu mertua. Ini salahku karena kurang pertimbangan. Aku takut Wansing direbut orang lain. Jadi, aku buru-buru mendaftarkan akta nikah dengannya. Tidak memikirkan perasaan kalian. Tidak apa-apa. Duduklah. Duduk dulu. Duduk dan bicara. Duduk dulu. Duduk. Di depan ayah dan ibu. Omong kosong apa itu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ini menantu kita kan? Tampan sekali. Ayo makan, makan, makan. Baik. Ayo. Makanannya sudah hampir dingin. Makan selagi hangat. Makan sayurnya dulu. Makan dulu. Aduh, ayah, ibu, kalian berdua lupa ya? Aku ini putri kalian. Oh, anak ini. Ini hari pertama menantu datang ke rumah kita. Ayah dan ibu tentu saja harus menjamunya dengan baik. Menantu, Apa kamu pernah muncul di TV? Aku kok merasa wajahmu tidak asing ya? Tidak. sama sekali tidak. Tidak pernah. Ayah, itu dia hanya karyawan kecil di perusahaan. Mana mungkin dia muncul di TV? Karyawan kecil. Berapa gajinya setahun? Ayah mertua, gaji saya dihitung per menit. Kira-kira per menit, aduh. Ayah, maksudnya itu dia biasanya juga melakukan pekerjaan sampingan. Ditambah gajinya di perusahaan yang sebenarnya setahun sekitar 220 ribu. Oh, 200.000. Untuk keluarga biasa seperti kita, itu bukan jumlah yang kecil. Menantuku, aku dan ibu mertuamu, kami tidak punya banyak kemampuan. Membuat Wan menderita banyak. Kami tidak berharap kamu bisa memberinya kekayaan besar. Kami hanya berharap kamu bisa tulus menyayanginya. Bahkan jika suatu hari nanti kau membencinya, jangan pernah memukulnya. Aku dan ibunya akan membawa Wan pulang. Ayah mertua, ibu mertua, aku berjanji pada kalian. Sepanjang hidupku akan menjaga dan mencintai Wan dengan baik. Aku tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Bagus. Dengan janjimu itu, aku dan ayahnya. Jadi tenang. Aduh, Kalian ini makan ya makan saja. Kenapa jadi begitu sentimental? Ayah, ibu, kartu ini berisi 1 miliar. Ini adalah hadiah lamaran untuk Xia Wangsing. Mohon kalian berdua menerimanya. Baik, berapa? 1 miliar. Ayah, ibu, maksudnya adalah kartu ini berisi 100 ribu. 100 ribu? Pak tua. Katakan saja, menantu kita ini semuanya bagus. Hanya saja ada satu hal. Dia suka membual. Astaga, anak muda memang bersemangat. Itu wajar. Lagi pula, ini pertama kalinya dia datang ke rumah kita. Tentu saja dia tidak ingin kita meremehkannya. Lihat berita ini. Apakah ini menantu kita? Namanya juga persis sama. Jangan salah. Dia memang mirip sekali. Coba katakan. Hal. Sebesar ini, kenapa Wan tidak memberitahu kita? Anak ini. Dia penakut. Bahkan takut pada kepala desa. Kalau dia tahu menantunya adalah orang terkaya di kota besar, aku yakin kamu tidak akan berani bicara apa-apa. Ada benarnya juga yang kamu katakan.
Tidak bisa. Aku harus mencari Wan Wan untuk memastikan langsung. Kamu lupa, kamu sudah membuat menantu mabuk. Wan Wen sedang merawatnya. Aku sangat senang. Ayahku sudah membuatmu mabuk begini. Apa yang masih membuatmu senang? Aku sangat senang. Orang tuamu menerimaku. Dasar. Bodoh. Xiang Yancheng, jangan. Orang tuaku masih di luar. Xia Wangxing, apa yang sebenarnya kau harapkan? Wang Xing, jujurlah padaku. Siapa menantu itu? Apakah dia orang terkaya di Jingcheng? Katakan yang sebenarnya padaku. Menantu itu Sebenarnya siapa dia? Apakah dia orang terkaya di Jingcheng? Ayah, ibu, kalian salah. Dia. Hanya seorang karyawan biasa. Jangan bohongi aku. Berita itu menulisnya dengan sangat jelas. Orang terkaya di Jingcheng juga bernama Xiang Yancheng. Ada banyak orang dengan nama yang sama. Banyak sekali. Kalian pasti salah orang. Meskipun namanya sama, tapi penampilannya tidak mungkin bohong kan? Foto itu, sisi wajahnya. Persis seperti menantu kita. Sama persis. Aduh, Pak. Kalian berdua jangan terlalu banyak berpikir. Coba pikir. Kalau aku benar-benar menikah dengan orang terkaya di kota besar, aku pasti sudah membawanya pulang ke desa sejak dulu. Agar kalian bisa pamer dan pamer, membuat tante besar malu. Ah, iya juga ya. Iya juga. Keluarga kita ini tidak pantas untuk orang terkaya di kota besar. Wang Xing, besok adalah ulang tahun nenek yang ke-80. Apa kalian sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untuknya? Tenang saja, Pak. Yancheng sudah menyiapkannya. Melihat menantu ini begitu perhatian dalam bersosialisasi. Aku jadi tenang. Dia pasti bisa menggantikan kami untuk menjagamu dengan baik. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Yancheng benar-benar baik padaku. Wah, ini pacar Wanki ya? Katanya pemimpin perusahaan besar. Pasti hebat sekali ya. Wanci, nasibnya bagus sekali. Dia benar-benar kebanggaan desa kita. Seperti burung phoenix emas yang terbang tinggi. calon menantuku ini bukan orang sembarangan. Di kota besar dia punya 2 rumah, 2 mobil. Nanti aku akan ikut putriku, tinggal di kota besar. Kita juga akan menikmati hidup ala orang kota. Putrimu ini benar-benar hebat. Sisa hidupmu nanti tinggal menikmati kebahagiaan saja. Tentu saja. Oh, Wang Xing datang. Katanya pacarmu sudah kembali. Cepat bawa ke sini, biar semua lihat. Kasamata duitan, Bibi. Nanti kamu jangan bicara. Biar aku yang urus dia. Baik. Bibi besar, ini suamiku, Xiang Yancheng. Aduh, pemuda ini tampan sekali ya. Benar-benar pria yang berwibawa. Wajahnya ini jauh lebih tampan daripada pacar Wanki. Apa gunanya wajah tampan? Tidak bisa dimakan. Apa? Kamu Xiang Yancheng? Kenapa? Kamu kenal suamiku? Tidak mungkin. Xiang Yancheng adalah orang terkaya di dunia bisnis. Mana mungkin dia datang ke tempat seperti ini? Apa? Orang terkaya? Dia? Sayang, apa kamu salah orang? Aku pasti salah ingat. Orang sekaliber Presiden Direktur Xiang mana mungkin datang ke tempat seperti ini? Orang seperti dia hanya pekerja rendahan di lapisan bawah masyarakat. Mana pantas dibandingkan dengan Presiden Direktur Xiang? Bukankah kamu juga seorang? Cuma pekerja biasa saja. Kau? Kenapa meremehkan orang lain? Xiawanxing, suamiku adalah manajer departemen di grup Xiang. Gajinya jutaan setahun, kaya dan terkenal. Dia bukan. Orang biasa dari kalangan bawah. Betul. Wang Xing, coba katakan. Suami yang kau nikahi itu bekerja di mana? Berapa gajinya setahun? Melihat penampilan yang miskin itu, jangan-jangan dia tukang sapu jalanan. Kebetulan sekali. Aku juga bekerja di grup Xiang. Gajiku setahun 20. 200.000? Sedikit sekali. Astaga, di kota besar itu tanah sangat mahal. Jangan-jangan dia bahkan tidak bisa beli rumah. Wanxing, kau tidak akan bersama si miskin ini. Sewa rumah seumur hidup aja deh. Gak punya rumah? Gak bakal bisa. Lihat nih si Wanki kita. Dari lahir emang nasibnya hidup enak. Bisa dapat suami sehebat itu. Aduh, kamu dari departemen mana sih? Mau nggak gue ngobrol sama atasan departemenmu saja? Cuma satu kalimat dari gue bikin kamu naik jabatan dan gajinya naik.
Sayang, kamu baik banget. Wansing, kamu dan suamimu cepat berterima kasih sama Juangda dong. Kalau enggak, dengan kemampuan seadanya itu, seumur hidup juga nggak bakal bisa naik jabatan. Aduh. Nggak perlu. Makasih banyak ya. Aku percaya sama suamiku. Aduh, kamu ini. Kok nggak tahu diri sih? Nikah sama orang miskin begitu? Buat apa sih? Mendingan menurut aku cepet-cepet cerai aja. Biarkan Zuangda mencarikanmu kakak ipar. Yang lebih baik, jangan bicara seperti itu. Keluarga kami tidak punya tradisi memandang rendah orang miskin dan menyukai orang kaya. Aku hanya ingin menantu laki-laki yang baik pada putriku. Lagi pula, Di kota besar itu, berapa banyak orang yang mampu membeli rumah? aku kakak iparmu. Beraninya kau bicara begitu padaku? Hei, kau tahu kau kakak iparku? Lalu kenapa kau ikut campur urusan putri kami? Bu, Pesta ulang tahun nenek akan segera dimulai. Ayo masuk. sudah Bu. Jangan marah. Bibi, dia memang begitu. Jangan pedulikan dia. Seperti anjing menggigit Ludong Bin. Tidak tahu mana orang baik. Aku akan menunggu kalian. Suatu hari nanti, kalian akan memohon padaku. Selama aku ada, tidak akan ada yang bisa menindas putri dan menantuku. Wangsing, hari ini adalah ulang tahun nenek yang ke-80. Hadiah apa yang kalian siapkan? Nanti setelah aku memberikan hadiahnya pada nenek, kakak sepupu, kau pasti akan tahu sendiri. Menyembunyikannya seperti itu, Jangan-jangan itu barang murahan yang memalukan ya. Astaga, Wangsing. Bagaimanapun juga, hari ini adalah ulang tahun nenek yang ke-80. Kalian berdua setidaknya harus memberikan hadiah yang pantas. Betul. Jangan sampai nanti kalian mengeluarkan sampah yang tidak berkelas dan menjadi bahan tertawaan seluruh desa. Kakak ipar, apa hari ini kau kebanyakan makan garang? Terlalu banyak ikut campur urusan keluarga kami. Atau Mas kawin Wangsing. Coba kamu tambahkan. mimpi saja. Kamu bilang ini barang murahan, itu barang rendahan. Aku jadi ingin tahu. Calon menantumu itu membawakan apa untukmu? Barang mewah? Menantu. Cepat keluarkan hadiah yang sudah disiapkan. Keluarkan. Biarkan para warga desa ini melihat dunia. Ini adalah hadiah ulang tahunku. Ginseng 100 tahun, bernilai 1 juta. Ya Tuhan, 1 juta untuk ginseng. Tak terbayangkan. Menantu Wanci benar-benar baik. Sekali memberi, langsung 1 juta. Benar-benar membanggakan. Adik ipar, dengan penghasilan menantumu, mungkin butuh 10 tahun untuk bisa membeli ginseng ini kan? Seberapa mampu? Sebesar itu usahanya. Kami tidak akan berpura-pura, yang cuma pamer saja. Astaga, memang Kici kita pintar sekali mencari pacar. Benar-benar membuatku bangga. Wansing, hadiah ulang tahun kami sudah kamu lihat. Kalian menyiapkan apa? Bukankah seharusnya kalian mengeluarkannya? Agar semua orang bisa melihatnya? Hadiah kami akan segera tiba. Patek Philips nilai puluhan juta. Aku tidak salah lihat kan? Siapa sebenarnya pria ini? Jangan-jangan hadiah ulang tahun yang kalian siapkan kalah jauh dari kami. Jadi tidak berani dikeluarkan. Wansing, dia bahkan tidak bisa memberikan hadiah yang layak. Lebih baik kamu dengarkan ibuku. Ceraikan saja dia. Hei, aku kebetulan kenal seorang bos yang ingin menikah lagi. Putranya sudah 18 tahun. Memang usianya agak tua. Tapi tidak apa-apa. Kamu tidak perlu melahirkan anak untuknya. Jadi ibu tanpa rasa sakit. Betapa bagusnya itu. Wangsing, kamu benar-benar beruntung. Dasar gadis nakal. Kekayaan melimpah ini, Kenapa kamu tidak mau? Sayang, dia memukulku. Cantik. Beraninya kamu memukul pacarku. Kamu dipecat. Aku akan memblacklistmu dari seluruh industri. Takut kan? Jika kamu sekarang berlutut dan meminta maaf padaku, kalau suasana hatiku sedang baik, mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Wansing, cepat suruh pacarmu berlutut dan meminta maaf pada suamiku. Kalau tidak, tunggu saja dia di blacklist. Kamu akan ikut-ikutan menderita kelaparan. Menantu, kamu hari ini memang sedikit impulsif. Lihat ini, bagaimana sekarang? Tidak apa-apa. Kamu tahu apa? Ini menantu kita, melindungi putri kita. Menantu. Jangan pernah berlutut di hadapan orang rendahan seperti itu. Paling buruk, kalian kembali saja. Ibu akan menanggung kalian. Terima kasih, Bu. Tapi jangan khawatir. Dia belum punya hak untuk memboikotku. Kau ini tidak akan menyerah sebelum melihat peti mati. Aku akan segera menelpon kantor pusat HRD. Aku akan memecatmu. Siapa yang berani membuat keributan di ulang tahunku yang ke-80? Ibu, nenek, Ibu, kenapa ibu tidak menunggu saya menjemput? Saya dengar pacar Wanki dan Wangsing Datang.
Jadi saya ingin cepat-cepat datang melihat. Nenek, Kenapa harus memilih tempat ini? Mahal sekali. semua diatur oleh Zuangda. Ibu, Wanci sangat membanggakan pacar yang dia dapatkan. Mencari menantu yang sangat-sangat baik. Cucu menantu. Nenek, ini pacarku, Juanda. Dia manajer departemen di perusahaan orang terkaya di Jingcheng. Nenek, Oh, Bu. Penghasilan tahunan Zuangda jutaan. Dia punya rumah dan mobil di Jingcheng. Nanti nenek dan Wanci bisa hidup enak. Cucu menantu kesayanganku ini. Nanti Saat makan. duduklah di samping nenek. Baik. Nenek, ini hadiah ulang tahun dariku. Ginseng 100 tahun. Semoga nenek diberkahi kebahagiaan seluas lautan dan umur panjang setinggi gunung. Bu, ginseng ini mahal sekali. Harganya 1 juta. 1 juta? Tidak kusangka di usia tua ini, aku masih bisa memakai barang sebagus ini. Bu, Wang Xing dan suaminya juga menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Bagaimana kalau kalian suruh mereka keluarkan dan tunjukkan? Kita sama-sama cucu. Hadiah yang kalian siapkan seharusnya tidak lebih buruk dari punyaku, kan? Nenek, ini suamiku, Shang Yancheng. Anak muda tampan sekali. Hadiah ulang tahun apa yang kau siapkan untuk nenek? Nenek, hadiah kami akan tiba sebentar lagi. Apa? Bu, suami Xia Wanxing hanya karyawan kecil di perusahaan. Gaji tahunannya bahkan tidak seberapa dibandingkan dengan Zuangda. Aku menyuruh mereka bercerai dan meminta Zuangda memperkenalkan bos besar. Suaminya malah memukul Zuangda. Ada. Kejadian seperti itu. Xia Wanxing, segera ceraikan dia. Nenek, Keluarga Xia kami sama sekali tidak menyambut orang seperti ini. Di dunia ini, tidak ada yang bisa memisahkan saya dan Wang Xing. Memangnya kamu siapa? Kamu ini orang miskin, tak punya apa-apa, tak punya uang, tak punya kedudukan. Berani-beraninya muncul di pesta ulang tahunku. Cepat pergi. Nenek, bagaimanapun juga, aku tidak akan berpisah dengannya. Dasar tak tahu malu, kamu mau membuatku mati. Karena marah ya? Aku nenekmu, kamu harus mendengarkanku. Ceraikan dia. Bu, apa ibu tahu mereka menjodohkan Wang Xing dengan pria tua berumur 50-an? Tega sekali ibu membiarkannya menikah dengannya. Memangnya kenapa kalau pria tua, kalau Wan Xing menikah dengannya, dia akan jadi nyonya kaya. Nanti dia akan bergelimang harta. Hidup enak. Bagaimanapun juga, itu lebih baik daripada pria muda ini. Bu, Wang Xing adalah cucu kandungmu. Kau mendorongnya ke dalam jurang. Ini juga demi kebaikannya. Masalah ini sudah diputuskan. Besok mereka harus bercerai. Nenek, sejak kecil, aku tahu kau selalu pilih kasih pada sepupuku. Jadi aku selalu berusaha keras untuk menyenangkanmu. Berharap suatu hari kau juga bisa menyukaiku. Tapi kau tidak pernah melihatku dengan baik. Kalau begitu, kau tidak perlu menganggapku sebagai cucumu lagi. Bu, ayo kita pergi. Berhenti! Tanpa perintahku, aku ingin lihat siapa yang berani keluar dari rumah ini. Wangsi, kunci Wang Xing di gudang kayu bakar. Baik, Nenek. Bu, jangan paksa aku. Anak kedua, aku masih kepala keluarga di rumah ini. Kau pergi sana. Hadiah ulang tahun tiba. Hadiah ulang tahun tiba. Asisten Liu. Mungkinkah dia benar-benar Presiden Direktur Xiang? Wanki, orang-orang ini, apa ini juga kalian berdua yang atur? Nenek, Juangda tidak membicarakannya denganku. Seharusnya, bukan. Saya diperintahkan oleh Presiden Direktur Xiang untuk Nyonya Tua di ulang tahun ke-80 ini mempersembahkan hadiah. Sepasang patung Gyo terbaik bernilai 20 juta. 20 juta. Satu patung Gyo bernilai 50 juta. 50 juta. Satu villa mewah di kota besar. Satu villa mewah di kota besar. Satu villa mewah di kota besar. Bernilai 100 juta. 100 juta. Ini Semua ini, apakah ini semua untuk saya? Benar. Semua ini dari Presiden Direktur dan Ibu Xiang sebagai tanda hormat. Semoga. Ibu sehat dan panjang umur serta bahagia selamanya. Bagus sekali. Sungguh luar biasa. Memang nenek Xia paling punya gengsi. Di desa ini, Siapa yang bisa menyaingi beliau? skala pemberian ini Benar-benar terlalu mewah. Maiz, sudah sangat merepotkanmu. Makan bersama kami dulu ya.
Tidak perlu sungkan, ini sudah kewajiban saya. Presiden Direktur, perintah yang Bapak berikan sudah beres semuanya. Ya, Presiden Direktur? Dia bukan cuma karyawan miskin biasa. Berani sekali. Ini adalah Presiden Direktur Grup Shang. Mustahil. Ini pasti palsu. Pacarku kan milik grup Shang, para eksekutif. Dia sudah bilang tidak kenal kalian. Sama sekali tidak mungkin. Menantu. Dua orang ini terang-terangan menentangmu. Malukan mereka sampai habis. Pak Presiden Direktur, saya benar-benar buta, tidak tahu siapa Anda. Telah berani menghina Anda dan Nyonya. Tolong berikan saya satu kesempatan. Beri saya kesempatan, Pak. Chuanta, kamu pasti salah orang kan? Bukannya dia cuma orang miskin. Belum cukupkah aku membuatmu sengsara? Pak Shang, aku ditipu oleh wanita itu. Nanti pulang, aku langsung ceraikan dia. Ya, aku akan ceraikan dia segera. Chuanta, semua sudah kuberikan padamu. Kenapa kamu tega memperlakukan aku begini? Diam. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan menyinggung perasaan Pak Shang. Pak Shang, beri aku satu kesempatan lagi. Ibu Shang, apa keputusan Anda? Pria toksik seperti dia hanya tahu menjilat atasan dan menindas bawahan. Begitu ada masalah, Pasti menuding perempuan sebagai kambing hitam. Tidak punya tanggung jawab sama sekali. Dan tanggung jawab, menurut saya, orang seperti ini sama sekali tidak pantas tetap berada di grup Shang. Xiao Li, Saya di sini. lakukan sesuai perkataan Ibu Shang. Ibu Shang, jangan pecat saya. Beri saya satu kesempatan lagi. Ibu Shang, mohon. Seret dia keluar. Beri saya satu kesempatan lagi. Wan, sebenarnya ada apa ini? Ayah, Ibu. Sebelumnya aku takut kalian tahu identitas aslinya. Lalu kalian jadi tidak nyaman dengannya. Jadi aku tidak memberitahu kalian. Tidak kusangka kemudian. Ini malah menimbulkan masalah besar. Aku tahu aku salah. Dasar anak nakal ini. Kenapa aku harus khawatir? Aku sangat ingin punya menantu sehebat ini. Setiap hari bisa pamer dan mempermalukan orang itu. Ayah, Ibu, aku dan Wan Wen sudah membicarakannya. Aku akan menjemput kalian ke kota besar. Mulai sekarang, kalian tinggal menikmati hidup nyaman di sana. Bagus. Bagus sekali. Cucu menantu yang baik. Nenek salah paham padamu sebelumnya. Biarkan nenek melihatmu baik-baik. Nenek, apakah nenek suka hadiah dariku? Suka. Nenek sudah setua ini. Baru pertama kali menerima hadiah semahal ini. Baguslah kalau suka. Asisten Liu, Saya di sini, Bos. Hancurkan itu. Apa? nenek tidak perlu khawatir. Uang segini, aku masih sanggup menghabiskannya. Hancurkan. Jangan. Ini semua uang. Tidak boleh dihancurkan. Hancurkan. Ya Tuhan, lihatlah ini. Ulang tahun ke-80 nenek tua ini. Malah diganggu oleh anak muda. Hadiah ulang tahun yang bagus malah dihancurkan. Tidak punya hati nurani. Presiden Direktur omong kosong, apa itu? Bahkan tidak menghormati orang yang lebih tua. Tidak punya sopan santun. Bibi Besa, Anda benar-benar pelupa ya. Tadi Anda memaksa saya bercerai dan menikah lagi. Sekarang sudah secepat itu Anda lupa? Shang Yancheng adalah suamiku. Semua yang dia lakukan adalah untuk melindungiku. Begitu juga, aku tidak akan membiarkan siapapun menghinanya di depanku. Gadis kecil, berani-beraninya kau menceramahiku. Jika kau berani menyentuhnya, aku tidak keberatan membuat pesta ulang tahun hari ini berubah menjadi pemakamanmu. Bibi Besa, Nenek, kalian urus diri kalian sendiri. Ayo pergi. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah kita. Ayo. Ayo. Ya Tuhan, ini tempat tinggal orang kaya. Ini terlalu mewah. Tidak kusangka, nenek tua dari desa sepertiku juga bisa tinggal di rumah sebagus ini. Nyonya, ini barang bawaan Bapak dan Ibu. Presiden Direktur meminta saya menyampaikan kepada Anda bahwa sore ini dia akan mengurus pekerjaan di kantor. Pukul 7 malam, dia akan makan malam bersama Anda dan mertua. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tidak kusangka menantuku sesibuk ini.
Baru saja kembali ke kota, belum sempat istirahat. Sudah harus bekerja. Sepertinya menjadi presiden direktur juga tidak mudah ya. Wan, mulai sekarang kamu harus menjaga menantumu dengan baik ya. Lebih perhatikan kesehatannya. Baik. Aku mengerti, Bu. Coba lihat apa yang menantu kita suka makan. Kita akan memasak makanan enak untuknya. Baik. Kalau begitu, aku akan menyuruh orang membeli bahan makanan. Oke. Ayo. Kamu sudah pulang. Pasti lelah hari ini. Ada apa? Apa ada sesuatu di wajahku? Ibu Xiang, aku sangat lelah bekerja. Bukankah seharusnya kamu memberiku ciuman untuk menghiburku? Menantu, sudah pulang. Aduh, Ibu, aku tidak melihat apa-apa. Kalian, itu, lanjutkan saja, lanjutkan. Ini semua salahmu. Bagaimana aku bisa menghadapi orang tuaku nanti? Sini, menantu. Ini sup yang ibu masak khusus untukmu. terima kasih, Ibu. Wan, kamu juga minum semangkuk. Sini. Terima kasih, Ibu. Menantu, kapan kamu dan Wan berencana punya anak? Ibu, aku belum berencana punya anak. Kenapa kamu bicara begitu? Kamu masih muda sekarang. Punya anak, pemulihannya juga cepat. Aku dan ayahmu masih bisa membantumu menjaga anak. Benar. 2 tahun lagi, aku dan ibumu sudah tua. Kalau kami masih ingin membantu kalian, kami tidak akan sanggup lagi. Ibu. Aku tidak. Ayah, Ibu, aku dan Wang Xing akan segera merencanakan untuk punya anak. Nah, begitu dong. Xiang Yancheng. Tadi kamu bicara pada orang tuaku. Kamu tidak bercanda, kan? Ibu Xiang, apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Ayah dan ibu mertua akan tinggal di sini. Mulai sekarang, kamu tidur di kamar utama. M3N. 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 Benar juga. Ayah dan ibuku sekarang ada di sini. Kalau mereka tahu ada yang janggal, itu tidak baik. Anak baik. Sudah selesai mandi? Kalau begitu, cepat tidur. Tunggu sebentar. Itu, aku tiba-tiba teringat. Rambutku belum kering. Biar ku bantu keringkan. Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Hal kecil seperti ini. Bagaimana bisa merepotkanmu? Aku bisa sendiri. Pembohong kecil. Maaf. Tenang saja, aku tidak akan menyentuhmu. Selamat malam. Apa Xiang Yancheng benar-benar menyukaiku? Jika bilang suka, dia sepertinya tidak punya gairah padaku. Jika bilang tidak suka, tapi dia sangat baik padaku. Jangan-jangan Xiang Yancheng tidak bisa. Pantas saja dia tiba-tiba ingin menikah kilat denganku. Pasti untuk menyembunyikan fakta bahwa dia tidak bisa. Tidak bisa tidur. Aku membangunkanmu? Tidak bisa tidur. Mau ku bantu berolahraga? Ternyata aku terlalu banyak berpikir. Dia masih bisa. Bangun. Hah? Ini yang kau sebut olahraga? Memangnya apa lagi? Aku juga suka lari malam. Ayo. Apa-apaan ini? Ini tidak seperti yang kubayangkan. Sama sekali tidak seperti itu. tidak bisa begini. Aku harus mencari kesempatan untuk membuktikan apakah Sang Yancheng itu mampu atau tidak. Kamu mampu tidak? Kamu mampu tidak? Kamu mampu tidak? Kakiku terkelir. Aku akan menggendongmu. Apa kamu bisa? Naiklah. Naik. Sudah nyaman? Ayo. Wan, apa yang sedang kamu lihat? Tidak ada apa-apa, Ibu. Kalau begitu, aku akan melihat di kulkas ada bahan makanan apa. Malam ini akan memasak sup lagi untuk menantu. Sup untuk menantu, untuk memulihkan tubuhnya. Dapat. Akan kulakukan seperti ini.
Xia Wangxing, semangat. Ayo, Ini pun tidak menarik perhatiannya. Suamiku, kenapa kamu tidak memedulikanku? Aku tadi lagi rapat. Malu banget deh. Anggap saja tadi tidak lihat apa-apa. Lanjut saja. Malu banget. Harus gimana ini? Jangan ganggu aku. Biarkan aku sendiri. Biarin aja aku mati malu sendiri. Biarkan aku sendiri. Biarin aja aku mati malu sendiri. Biarkan aku sendiri sebentar. Aku sembunyi di sini sebulan saja. Kamu minum berapa banyak? Cuma 1 botol. Jangan minum segitu banyak lagi ya, nggak baik buat kesehatan. Aku nggak akan minum sebanyak itu lagi. Aku sudah mabuk kayak gini. Tapi kamu nggak ngelirik aku sama sekali. Mana ada? Jelas, aku melihatmu 3 kali. Masih berani ketawain aku ya? Iya. Aku salah. Minggir. Mau kemana? Aku mau lepas piyama menyebalkan ini. Jangan dilepas dulu. Tadi aku nggak lihat baik-baik. Sekarang aku mau nikmati ini. Baju ini. Aku bolehkah? Aku membangunkanmu ya. Sudah bangun sepagi ini. Sepertinya tadi malam aku kurang berusaha. Wan, kamu dan menantu sudah bangun belum? Bibi tertua dan Wangki sudah datang. Kamu dengar kan? Bibi tertua dan sepupuku datang. Aku harus pergi melihatnya. Kamu juga tahu, mereka berdua orang seperti apa. Aku khawatir orang tuaku tidak bisa menghadapinya. Aku ikut denganmu. Baik. Wanseng, kamu memang beruntung ya. Tinggal di rumah sebesar ini, menikmati hidup nyonya muda. Tidak seperti kami berdua, diusir nenekmu dari desa. Bibi tertua, katakan saja langsung. Tidak perlu bertele-tele. Salah, Xing. Ibuku adalah orang tuamu. Bagaimana caramu bicara? Wansing, jangan marah pada kakak sepupumu. Dia memang tidak sengaja. Hari ini kami datang, hanya minta kau menampung kami berdua. Setidaknya kita masih keluarga. Bibi, kau tahu sendiri. Dulu kau memperlakukan keluargaku seperti apa. Rumahku tidak memelihara pemalas. Kalau kalian benar-benar ingin tinggal, maka kalian tinggal saja di sini. Tapi jadi pembantu saja. Xiaowanxing, jangan keterlaluan. Kak, kalau aku sungguh keterlaluan, kalian berdua hari ini tidak akan bisa melangkah masuk ke sini. Kamu? Wangxing, kami akan turuti saja. Mulai sekarang, aku dan kakak sepupumu akan tinggal di sini. jadi pembantu. Kenapa kita harus tinggal di sini dan kerja jadi pembantu? Aku malas melihat wajah cewek sialan itu. Dasar anak bodoh. Xia Wangxing dapat suami yang begitu kaya raya. Kau tidak iri? Apa kamu tidak ingin merasakan hidup sebagai nyonya kaya? Bu, Maksud ibu? semua pria di dunia ini sama saja. Tidak ada yang tidak selingkuh. Lagi pula, si manis itu tidak secantik kamu. Lama-lama, lihat saja apakah dia akan tergoda. Ibu benar. Selama aku bisa memikat Xiang Yancheng dan menjadi ibu Xiang, aku bisa menginjak-injak warga Xia Wangxing di bawah kakiku dan membalas dendam atas penghinaan hari ini. Betul sekali. Putriku sayang, apakah sisa hidup ibu bisa menikmati kemewahan? Tergantung padamu. Kakak ipar, bekerja sampai selarut ini. Pasti lelah ya? Minumlah kopi ini agar tetap segar. Keluar! Astaga, Wangxing benar-benar tidak perhatian. Kamu bekerja sampai selarut ini. Dia bahkan tidak peduli padamu. Adik ipar, biar aku pijat bahumu.
Adik ipar, apa yang kau lakukan? Ku bilang pergi. Apa kau tidak mengerti? Aku berangkat kerja. Hati-hati di jalan. Ibu Xiang, apa kau tidak punya sesuatu untuk ditunjukkan? Ayah dan ibu masih di ruang tamu. Aku... Xiang Yancheng, kau keterlaluan. Ayo. Hati-hati. Wanci, Ini adalah yang kubeli dengan harga mahal. Efeknya sangat kuat. Hanya dengan efeknya baru bisa hilang. Wanki. Kali ini, semuanya tergantung padamu. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Jangan khawatir. Aku pasti akan membuat Xiang Yancheng jatuh ke tanganku. Xia Wanxing, setelah malam ini, semua milikmu akan jadi milikku. Pulang! Makanan sudah siap. Xiang Yancheng, Kamu kenapa? Apa akhir-akhir ini kerjamu terlalu sibuk sampai kelelahan? Wan, cepat antar menantumu masuk kamar dan istirahat. Makan tidak perlu terburu-buru. Mike, Wanxing, biar aku saja yang bantu. Biar Xia Wanki saja yang pergi. Kamu makan yang tenang saja. Mike. Wan, kamu lebih baik pergi mengeceknya. Jangan biarkan dia. Berdua saja dengan menantu di dalam kamar. Bu, tidak akan terjadi apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir. Xiang Yancheng, Xia Wanxing itu memangnya ada bagusnya apa? Kenapa kamu bisa menyukainya? Setelah malam ini, izinkan aku yang mendampingimu. Aku jamin, aku jauh lebih baik dari perempuan murahan itu. 1000 kali lipat. Panas sekali. Tenang saja, sebentar lagi tidak akan panas. Setelah malam ini berlalu, kamu akan menjadi priaku. Wang Xing, sebaiknya kamu pergi melihatnya. Wanita licik itu sudah selama ini belum juga turun. Aduh. Sebaiknya kamu kembali ke kamar dan lihatlah. Baik, Bu. Kalau begitu, Bibi besar, ayo kita pergi melihatnya bersama. Baik, sah. Xiang Yancheng, kamu tidak keracunan obat. Bu, Xiang Yancheng, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Wanci, putriku, kenapa kamu jadi seperti ini? Bu, tolong aku. Aku tidak mau mati. Xiang Yancheng, apa yang sudah kamu lakukan pada putriku? Bibi besar, kamu masih berani mempertanyakan suamiku. Obat ini milik kalian kan? Kalian berdua bersekongkol, memberi obat pada suamiku. Ingin putri kalian, Xia Wanci, mengambil kesempatan untuk merayunya. Apa? Kalian berdua wanita cantik, ternyata ingin menghancurkan pernikahan? Putriku, kenapa kau tidak mati saja? Aku menghormatimu sebagai kakak iparku. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu bersabar padamu. Tidak kusangka, kalian melakukan hal yang begitu memalukan. Mulai sekarang, kerabat seperti ini lebih baik tidak usah berhubungan. Ayah, ibu, kalian berdua jangan marah lagi. Jangan marah. Semua yang mereka berdua lakukan, aku dan Yancheng sudah tahu persis. Apa? Kalian sudah tahu sejak awal apa yang akan kami lakukan. Tolonglah, ini rumahku. Kau pikir bisa menyembunyikannya dariku? Wanxing, aku cuma iri padamu. Aku benar-benar sadar aku salah. Kumohon maafkan aku, Xia Wanxing. Sudah terlambat. Aku sudah lapor polisi. Polisi segera datang. Xia Wanxing, kami sudah mengaku salah. Kenapa kamu malah lapor polisi? Kamu mau mendorong kami sampai mati? Kalau bukan karena Xia Wanxing, apa yang kalian lakukan hari ini sudah cukup bikin kalian mati beribu-ribu kali. Ku harap nanti di dalam penjara kau bisa benar-benar bertobat. Haus sudah bangun? Mau tidur lagi sebentar ke atas? Kemarin lembur sampai terlalu larut. Tanpa dirimu, aku tidak bisa tidur. Sudahlah, jangan begitu. Nanti kedua anak itu bisa bangun kalau mereka lihat tidak baik. Aku sudah pergi cek. Mereka berdua belum akan bangun sebentar lagi. Benarkah? Kamu jangan begitu. Aku... Hamil lagi. Benar? Tadi pagi, baru saja dites pakai alat tes kehamilan. Tidak bisa. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Sejak kamu melahirkan mereka berdua, tubuhmu selalu lemah.
Ayo, kita ke rumah sakit sekarang juga. Astaga, kembali. Kenapa kamu terburu-buru? Jam segini rumah sakit belum buka. Lagi pula, kamu sudah 30 tahun. Kenapa makin tidak sabaran? Selama itu tentang kamu, tidak ada yang sepele. Shang Yancheng. Sebenarnya ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Katakan. Dulu, kenapa kamu sengaja menabrakku dengan mobil dan menikah kilat denganku? Pegang yang erat, kita pergi. Karena sudah sangat lama sekali, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama.